Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Budi Sulistyo. Hari ini kita akan mencoba membuat program dimana inputannya itu kita bisa menggunakan Delphi, ya fungsinya untuk memasukkan data. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan web. Jadi boleh dikatakan inputan nanti pakai Delphi, keluarannya kita bisa pakai localhost di browser tampilannya. Yang pertama yang perlu kita butuhkan yang pertama adalah web server. Kita bisa menggunakan XMPP atau WAMP atau apa terserah. Yang kita pakai nanti adalah yang web server, dimana fungsinya yang pertama kita mengaktifkan SQL dulu, MySQL untuk database-nya, kemudian Apache kita aktifkan juga, yaitu untuk mengaktifkan webnya. Oke, seperti itu. Yang pertama adalah kita buat dulu database-nya. Kebetulan saya menggunakan Navigat untuk mempermudah pembuatan database. Host, dan saya akan buat database baru, new database. Saya buat di sini adalah mungkin siswa gitu ya, tabel sekolah, database-nya saya namakan sekolah. Ya, oke, saya default aja juga. Oke, di sini saya sudah punya database nama sekolah. Kemudian saya buat tabel baru. Saya di sini nama NIS saja. Tipenya kalau NIS itu angka, berarti saya akan kasih integer aja. Kemudian saya tambah lagi nama, ini karakter, saya pakai yang varchar. Kemudian saya tambah lagi agama, saya kasih varchar juga. Kita kasih maksimalnya ada 20 ya. Jadi tambah lagi alamat aja. Varchar kasih 150 aja. Yang ini sama kita batasi sampai 80 karakter. Oke, seperti itu. Ini saya simpan. Saya kasih di sini nama tabelnya adalah siswa. Oke, di sini saya punya tabel namanya siswa. Seperti itu, masih kosong semuanya. Nah, kemudian yang dibutuhkan yang kedua adalah ODBC. Open Database Collective File. Kalau kita menggunakan MySQL, ya, kita nanti pakainya adalah yang MyODBC, ya, MyODBC. Oke, seperti itu. Kemudian saya akan buat dulu di Delphi-nya sebagai inputan. Saya pakai data modul, saya namakan DM yang mempermudah penamaan. Kemudian saya pakai Ado connection, kemudian ini dan ini, kemudian untuk data aksesnya ini, kemudian juga ini. Oke. The connection saya namakan sesuai dengan tadi tabelnya, saya namakan sekolah. Kemudian saya koneksikan. Ingat, kita pakainya adalah ODBC. Kita akan membuat ODBC tadi di sini, ya. Kita buat di sistem DSN, saya buat baru, ya. Ingat, MyODBC, ya. ODBC. Pakai terserah, ini saya pakai yang ini. Kemudian saya namakan sekolah. Di sini bisa tulis TCP/IP nya atau boleh dikatakan tulis localhost saja.
atas, kita pakai yang paling atas root. Kita cari database-nya tadi namanya sekolah. Oke, jadi kita namakan data source-nya, kemudian alamat IP-nya boleh localhost, boleh 127 seperti itu ya, kalau lokal kan seperti ini itu kasih aja tuh kan, bisa. Jadi terserah mau pilih yang mana, bisa IP-nya atau bisa juga nama daripada servernya tersebut. Oke, kemudian saya oke aja. Di sini saya sudah punya namanya sekolah ini, dan saya oke ya, close, dari refresh. Di sini maka nanti akan muncul sekolah. Kita coba tes. Oke, sukses. Oke, kita read and write, kemudian di oke. Login formnya kita matikan aja biar tidak mengganggu. Kemudian ini saya namakan siswa. Oke, sesuai dengan tadi, di sini sekolah. Saya pilih tabel name-nya adalah siswa. Oke, datasetnya kita namakan TS siswa. Datasetnya siswa, dan kita simpan dulu. Kita simpan. Saya simpan dibuat baru aja di sini. Sekolah. Ya. Ini dua tadi adalah modul. Ini satu adalah kita buat nanti untuk siswanya. Projectnya dinamakan sekolah. Oke, kita sudah buat satu ini form. Kemudian kita lihat database-nya. Siswa itu ada 4 buah file ya. Kita akan buat sini standar 1 2 4. Bisa seperti ini, atau kita hapus aja yang ini. Kita akan memakai ini aja agama kan banyak pilihan, dan label kita bisa aja kita masukkan sini. Oke, kita teruskan dulu position live aja. Di sini tadi yang pertama adalah NIS. Yang di sini adalah nama. Sini adalah agama. Sini tadi adalah alamat. Seperti itu. Oke, alamat agak panjang, nama agak panjang dikit. Agama, kelompok kita isi aja itemnya. Ini agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, saya kasih 6 namanya. Kemudian saya kasih tombol biasa sama tombol 1 2 3. Oke, kita sudah punya 3 tombol di sini. Fungsinya hampir sama seperti yang kemarin. Kita bisa tambah dengan prosedur yang lain. Nah, kita tambahkan prosedur di sini. Prosedur. Kita copy aja dulu. Lagi bentuk seperti yang hidup. Tambah koreksi mulai.
Untuk pengisinya Ctrl C C. Kemudian kita pertama isi yang kosong dulu aja. Oh iya, tadi belum kasih nama ya. Ini edit 1. Saya fokus ke name aja. Sini saya namakan edit. Ini ed nama. Sini ed agama. Sini adalah ed alamat ya. Fungsi daripada nama di sini adalah mempermudah kita menghafal. Artinya apa? Edit ini nanti dia akan berhubungan dengan alamat, edit nama berhubungan dengan nama, seperti itu. Ed itu singkatan dari edit, nama itu adalah namanya. Oke, kita simpan dulu, all, save all. Kemudian ya kita lupa tadi, dari simpan dulu seharusnya kosong. Jadi kalau prosedur belum diisi, maka dia kalau disimpan akan hilang kalau belum ada isinya. Oke, koreksi mulai awal. Saya sudah punya beberapa di sini. Ctrl Shift C. Kita masuk ke koreksi. Ed yang pertama adalah nis ya, dot text seperti ini. Kita isi kosong, kita kopikan, paste. Yang empat tadi ed nis dan ed nama ya. Ctrl spasi aja, Ctrl spasi muncul karena spasi alamat. Kita sudah punya kosong di sini. Kemudian kita kasihkan di sini yang hidup. Nah, text enable. Ingat kalau hidup berarti dia masih sudah bisa dirubah ya. Jadi maka kalau bisa dirubah maka dia true. Nah, dia kita copy. Kemudian yang baru ini saya mau ganti Ctrl R replace ya. Ya. True. Oke. Yes, F3 sekali lagi, seperti itu, agar kita bisa memudahkan membedakan antara apa yang hidup dan apa yang mati. Maka yang kita pakai ini, kita kasih warna aja. Hidup warnanya kita kasih warna putih, bisa CL white atau CL window ya. Sama seperti tadi, kita copy. Yang mau di replace saya blok, Ctrl R, Ctrl V di sini. Yes. Ini untuk yang hidup, enable true. Ya, untuk kemudian kebalikannya adalah yang mati. Nah, kebalikan true adalah false ya, benar false. Oke, saya copy. Terus saya blok, Ctrl R, yes, F3, yes. Kemudian di sini kita ganti CL BTN aja, sama dengan tombol. Nah, paste, kita copy, sini kita Ctrl R. Kita sudah punya 3 prosedur. Kemudian tombol awal ya. Tadi kita pakai bit BTN ya. Yang pertama adalah yang saya inginkan pada saat form itu muncul, tulisan di tombol awal yang pertama itu adalah tambah. Nah, seperti itu. Saya kasih N biar ada underscore di depannya. Nah, seperti ini. Tambah. Dan saya copy aja nih, dan paste. Ada 3. Yang pertama tambah, kemudian adalah cari, yang ketiga adalah keluar. Ini 2, ini 3. Ini saya copy. Ini awal, jadi pada saat muncul dia tambah, cari, atau keluar.
Kemudian pada saat koreksi, ya, pada saat dikoreksi, itu yang pertama adalah dia menjadi edit atau mau dirubah ataukah mau dihapus, ya, ataukah mau batal. Jadi kalau udah ketemu nanti dia mau dihapus, batal, keluar, seperti itu. Kemudian form yang selanjutnya mulai itu adalah pada saat sudah diinputkan datanya, apakah dia mau disimpan, apakah dia mau dibatalkan, ataukah dia mau keluar. Seperti itu. Itu untuk tombol-tombolnya. Nah, untuk mengetahuinya, ya, tadi saya bilang pada saat dia muncul pertama kali, berarti pada saat formnya, saya klik form atau kemudian eventnya adalah onshow. Saya tampilkan di onshow. Di sini saya panggil aja. Apa yang pertama saya panggil agar tulisan yang ada di sini menjadi hilang semua, maka saya panggil kosong. Kemudian biar dia nggak bisa diedit dulu, maka saya panggil mati. Ya, jadi setelah itu kosong, tidak bisa diedit, kemudian tombolnya menjadi tambah dulu, maka saya panggil awal. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, jadi ini kosong dan mati, harus tambah dulu seperti itu. Ingin oke, sudah sesuai dengan keinginan, kita simpan dulu. Kemudian ya di sini kalau saya klik tombol tambah, maka karena di sini jadi ada 3 tulisan. Yang pertama adalah tambah, yang kedua edit, yang ketiga adalah simpan. Maka di sini tulisannya harus kita bedakan. Maksudnya adalah di mana setiap tulisan ini akan mengandung fungsi yang berbeda-beda. Contoh, jika dia tulisannya adalah tambah seperti ini, maka then itu bikin n. Nah, jadi jika tulisannya nanti dia adalah tambah, yang dikerjakan adalah di ini, tempat ini. Apa yang dikerjakan? Yang pertama yang saya ingin adalah dia hidup agar bisa diketikkan tulisan situ. Kemudian tombolnya berubah menjadi simpan seperti ini. Nah, kemudian saya ingin agar kursornya berada di sini, maka ednis, ada beberapa kesalahan di sini. Set fokus, kesalahan. Kita cek dulu. Oh, ini ada. Kurang if. Kita cek dulu. So, jika tulisannya tambah, maka kosong, hidup, kemudian kosongnya di sini. Kemudian bisa simpan atau keluar seperti ini. Kita sudah ada, kemudian kita copy aja. Ini adalah perintah yang pertama, yaitu pada saat simpan, tambah, kemudian kita kasih yang edit. Apa ini kerjaan edit? Yang pertama adalah hidup, kemudian edit, kita matikan aja, enable box. Jadi yang saya inginkan jika dia hidup ketemu, maka dia hidup, kemudian ini mati menuju ke sini. Jadi nama set fokus seperti itu. Kemudian hasilnya akan seperti ini nanti. Oh, teman-teman. Contoh, saya rubah aja di sini awal. Oh iya, ini saya mulainya, saya rubah menjadi koreksi. Hasilnya akan seperti ini nantinya. Tambah. Nah.
dia menuju ke sini. Nah, karena dia tidak mau, ya udah kasihkan else aja. Nah, seperti ini ya. Ini edit ya. Selain itu else. Jika tambah, edit seperti itu. Oke, kita sudah, tombolnya sudah, kita simpan dulu. Kemudian mulai jika dia tombolnya adalah mulai, maka saya ingin menyimpan datanya. Saya menggunakan dm.siswa. Saya tuliskan di situ, saya compile. Nanti dia udah, apakah mau ditambahkan di unitnya? Yes. Maka muncul pada siswa. Saya ingin menambah baru, maka dia adalah app dm siswa. Apa yang saya ingin tambahkan? Yang pertama adalah nis, diisi dengan pd nis teks. Karena ada 4, kita copy aja dapat seperti ini. Yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah agama, yang keempat adalah alamat. Sini adalah nama, sini adalah agama, ini adalah ya. Kemudian dm siswa pos. Ya, ini adalah fungsi untuk menyimpannya. Ya, kalau menyimpan kita coba aja. Di sini kita show sheets. Jadi agar kita tahu datanya sudah kesimpan atau belum. Data berhasil disimpan seperti ini. Oke, konfirmasi bahwa data ada. Kemudian kita kembalikan ke awal, yaitu form show sender. Jadi setelah disimpan maka dia akan menunjukkan awal lagi. Kita coba lihat. Tambah nis 111, kemudian namanya adalah Budi, kemudian agamanya adalah Islam, lamanya adalah Solo. Kita simpan. Ini karena apa? Cannot perform this open on a closed dataset. Artinya apa? Datasetnya masih tutup. Apa? Kita perhatikan di modul tadi siswa ya. Siswa di sini. Ingat, yang perlu dirubah yang pertama nama, tabel, dan aktifnya. Coba kita lihat satu. Tab, Budi, Islam, Solo. Simpan. Ya, kita lihat di database-nya ada nggak sini. Kita refresh. Ini dia. Kita coba lagi, tambah 112. Nama Indah, sama Islam, alamat orang lihat di sini. Ya kan? Namanya apa? Muncul di sini. Oke. Itu tadi untuk kita masukkan data yang ada di database MySQL ya. Kita sudah bisa masukkan dua data di sini. Yang kedua selanjutnya adalah bagaimana kita menampilkan apa yang kita masukkan tadi di Delphi agar bisa tampil di
web browser. Nah, yang pertama yang perlu kita buat adalah kita perlu buat dulu webnya. Kita pakai Dreamweaver ya. Sangat simpel sekali. Yang pertama adalah kita buat Dreamweaver-nya ya. Kemudian cek statusnya. Ini kita tunggu bentar. Ya, apalagi yang belum pernah menggunakan Dreamweaver ini adalah salah satu software yang dipakai untuk membuat web ya, bisa berbasis HTML, CodeFusion, PHP, CSS, JavaScript, XML, JSP, dan lain sekali bisa kita buat macam-macam. Oke, yang pertama yang perlu kita gunakan yang pertama adalah kita akan membuat PHP ya. Jadi PHP kita pakai untuk menampilkan data yang ada di SQL ini tadi. Nah, tapi menampilkan ini kita tampilkan di web browser. Sebentar, sudah. Dan kita buat PHP ini ya. Kita buat satu PHP tadi. Yang pertama, sebelum kita membuat yang lainnya, yang perlu diperhatikan adalah satu, di dalam web server kita biasa untuk menyimpan data web itu atau dikatakan file webnya itu kita simpan di dalam C ya, XMPP. Kalau kita pakai XMPP, kemudian disimpannya adalah di htdocs di sini. Ya, kita nanti akan membuat di sini sebuah folder. Oke, pertama adalah kita tadi sudah buat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat site. Nah, site ini adalah boleh dikatakan sebuah site baru. Kita namakan apa di sini terserah. Nah, kita namakan adalah sekolahku yang nanti akan masuk ke sini. Nah, kita masukkan dulu ke nama pendeknya, nama panjangnya di sini. Nah, kita buat agar tidak tercampur dengan yang lain, kita buat folder baru, namanya nama sekolahku. Ya, jadi dipilih adalah rootnya nanti di sini foldernya. Oke, kemudian servernya kita lihat, kita tambah server baru. Servernya kita menggunakan localhost. Kita koneksinya nanti ada paketnya adalah lokal sama jaringan. Server folder tadi kita sudah buat di dalam folder sekolahku ya. htdocs sekolahku ya. Like. Kemudian di sini nanti ada localhost, panggilnya adalah localhost. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk, ini basicnya, mainnya adalah kita pakai servernya adalah PHP MySQL. Kita save dan nanti kita tes. Nah, kita tes seperti itu. Save. Kita sudah buat site namanya sekolahku tadi. Nah, kita tunggu dulu. Inilah pindah-pindahnya. Ini dia. Nah, ini sudah jadi site-nya ini namanya. Kemudian kalau kita ingin menampilkan di dalam database, yang menampilkan ke dalam web browser, kita tidak perlu terlalu rumit lah. Kalau kita pakai Dreamweaver nggak perlu rumit. Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara menampilkannya? Harus pakai coding. Nah, kodenya bagaimana? Kodenya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan Dreamweaver, kita
kita tidak perlu terlalu pikir panjang lah seperti itu. Kita tinggal desain aja di sini pada data di sini. Cara paling mudah adalah kita menggunakan komponen yang ada. Kita pakai data, kemudian kita pakai namanya record set. Record set ini dikatakan adalah penghubungnya. Nah, record setnya menamakan apa terserah, menamakan record set RS sekolahku, koleksinya pakai yang mana? Kalau belum ada kita pakai find dulu. Sini belum ada, belum ada. Makanya kita buat baru new. Namanya adalah sekolahku. Sama seperti di ODBC tadi. Ya. Nah, SQL servernya kita pakai localhost. Bisa diketik localhost atau diketik dengan alamat IP-nya atau nama aslinya. Kita pilih database-nya. Ya, mencari coding. Tunggu dulu. Nah, ini jadi namanya database-nya, lihat nama database-nya adalah sekolah. Oke, kita tes. Oke, you have MySQL server. Oke, sudah. Kita tinggal oke. Kita pakai koneksinya adalah sekolahku. Jadi ini hampir sama seperti ODBC, jadi ya seperti itu. Kemudian maka di sini akan kita pilih sekolahku. Set. Maka tabel yang ada di sekolahku tadi akan muncul. Sini ada tabel siswa. Kebetulan hanya tabel siswa aja yang kita buat tadi. Ya, kita select, kemudian kita oke. Jadi ini adalah koneksinya, ini adalah tabel yang ada. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang mau ditampilkan yang mana? Apakah semua atau hanya sebagian saja? Saya ingin menampilkan semuanya. Kalau semua tinggal klik all. Kalau selected yang ini, yang lainnya kita bisa hapus. Kemudian kita tes atau langsung juga nggak masalah. Nah, ini sudah muncul kan? Oke. Maka kita sudah terhubung dengan MySQL dengan menggunakan webnya. Terus bagaimana cara menggunakannya? Kita tinggal menampilkan saja. Kita bisa pakai dynamic ini, ya, dynamic text. Kita bisa pakai dynamic text. Porsinya berapa? Selesainya. Kita tinggal klik. Mau ditampilkan show 10 ya berapa? Ini maksimal 10. Bisa aja all record langsung ke bawah. Kalau 10 maka nanti kalau 20 data maka dia akan ke halaman berikutnya. Kita coba. Oke. Sudah selesai. Nah, kita bisa simpan. Nah, ini kita bisa simpan, save. Nah, sini di level sekolahku saya namakan tampil. Nah, ini PHP ya tadi ya. Tampil. Simpan dan save. Nanti tampilnya akan jadi seperti ini. Review info. Coba ini localhost sekolahku ambil nah ini hasilnya. Jadi kalau kita masukkannya di DLP tadi munculnya di sini. Nah, kita coba lagi, kita refresh. Ini baru 2. Kita akan mencoba masukkannya dalam data lagi. 1 1 3 nama Najwa Sagentina. Simpan. Kita berhasil. Kita coba di webnya. Kita refresh. 3. Ya, seperti itu. Bisa kita mengoneksikannya. Kalau kita menampilkan di Delphi, bisa kita juga menampilkan dari webnya. Jadi seperti itu. Itu aja mungkin tentang bagaimana kita memasukkan data dari Delphi, kemudian kita bagaimana juga menampilkan ke dalam webnya. Itu aja, sekian dari saya. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.